terakhir yang mencerminkan tentang kehidupan Rasulullah yang begitu bersahaja. Apa kata beliau? Ya man lam yalbasil harir wa ya man lam yanam 'alal furushil wasir wa ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnuhu khubzus syair wa ya man ikhtara al-hasir 'ala as-sarir wa ya man lam yanam tulal layali min khawfis sa'ir. Ini biar kita contoh nih. Pak, lu pada berkipas be panas ya. Panasan mana sama di madu? Ya bener saya nanya. Panasan di madu. Kata Siti Aisyah, wahai manusia yang tidak pernah punya pakaian yang bagus. Jadi ada satu cerita, Bu. Ada satu cerita, ada orang Yahudi, pendeta Yahudi. Dia tinggal di daerah yang jauh dari Mekah, kalau nggak salah di Syam. Dia ini sering ngajarin jamaahnya, kalau kata kita jamaah. Bacanya kitab Talmud, kitab orangnya Yahudi. Orang Yahudi itu kitabnya. Bukan Talmud ya, semacam Taurat sama Injil kalau Talmud yang sekarang. Asal di situ dia nemuin cerita tentang Rasulullah, disobek tuh kitab, lembaran itu. Minggu depan dia mau ngajar lagi, dia baca lagi ada cerita tentang Rasulullah, disobek lagi, saking bencinya sama Nabi. Hingga satu ketika dia penasaran, gue penasaran banget, katanya Muhammad itu Nabi, dia ada di Mekah. Akhirnya dia coba berangkat ke Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, di pintu gerbangnya Mekah, beliau melihat ada seorang yang sangat tampan dan bersahaja, berwibawa. Dia pikir ini pasti Muhammad. Lalu dia tanya orang tersebut, Pak, saya mau ketemu Nabi Muhammad. Kata orang tersebut, ayo saya antar. Dia berpikir dalam hati, oh ternyata bukan Nabi Muhammad. Ternyata sahabat itu adalah Salman Al-Farisi. Masuklah ke masjid, ketemu Ali, Abu Bakar dan lain sebagainya. Lalu ditanya orang tersebut, Pak, Bapak dari mana? Saya dari Syam. Saya orang Yahudi. Saya mau ketemu Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Maaf Bapak terlambat. Baru seminggu yang lalu Rasulullah wafat. Oh begitu? Iya. Kalau begitu bisakah saya ngelihat jubahnya Nabi Muhammad? Bisa. Lalu lalu Abu Bakar memerintahkan Bilal untuk ke rumah Rasulullah menemui Fatimah. Bilal bilang sama Fatimah, bawakan jubah Nabi Muhammad Rasulullah. Begitu dibawa, yang beliau lakukan apa nih orang Yahudi ini? Yang beliau lakukan adalah dia hitung tambelan baju Nabi. Jumlahnya ada 12, Bu. Lalu dia menangis dan masuk Islam, mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sahabat pada bingung, Pak, katanya Bapak ngeliat baju Nabi Muhammad kok langsung masuk Islam. Di kitab saya, di kitab Taurat telah diceritakan betul tambelan baju Nabi ada 12. Berarti beliau Nabi. Akhirnya beliau berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Nabi bajunya tambelan. Ibu ada bajunya tambelan. Nabi bajunya kasar. Kita kan banyak ya baju nggak dipakai. Mau dipakai kekecilan, dikasih orang saya. Ngomong begini nih, tahun depan kali gue bisa make, badan gue udah singset. Ya kebakalan. Nggak ada tambah lebar.
bukan langsing, langseng. Tuh. Iya. Jadi Rasulullah itu kata Siti Aisyah, manusia yang tidak punya baju yang bagus. Wa ya man lam yanam 'alal furushir wasir. Wahai manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Kata Siti Aisyah, Bu, Nabi itu kalau bangun tidur pipinya ngejeplak tikar. Jadi Siti Aisyah bilang Nabi tidur di atas tikar, bantalnya pelepah korma. Lah sesusah-susahnya orang Kali Abang kasur mapan punya ya. Yang kapuk masih ada itu. Yang kalau kesundut obat nyamuk kebakaran di dalam. Masih ada nggak itu? Ada kan? Masih empuk kasur kita. Apalagi orang kaya yang kasurnya pakai per, yang mereknya Alga apa itu? Ya. Makanya orang kaya mah Bu, kadang-kadang anaknya banyak lah, orang kasurnya pakai per. Kalau yang kasur kapuk mah ya Allah, dengkul beraduk mau ubin. Ya tuh Rasulullah nggak pernah punya kasur. Waya malam, waya apa tadi yang ketiga, lupa saya. Keingetan kasur sih. Wa ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu khubzus syair. Wahai manusia yang sepanjang hidupnya perutnya tidak pernah kenyang oleh makanan, oleh roti. Rasulullah Bu punya prinsip tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Karena Nabi bilang tubuh kita sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Makanya kalau makan kekenyangan kan ya sampai susah napas. Apalagi buka puasa. Makanya Nabi itu kalau makan, Bu, nih contoh ya, 3 jari nih, Nabi begini doang nih kalau makan, 3 jari. Jempol, telunjuk, jari tengah begitu makan. Dikunyahnya lama Nabi kalau ngunyah biar halus. Kalau kita kan udah 5 jari ditekan, diputer. Apalagi makannya dinampan bareng temen. Wah ilah, tangan kanan nyuap, tangan kiri megang ayam. Takut diambil. Makan dah nasi masih di mulut, ngomong sama temennya, ngobrol sama temennya, ini tangan udah dinampan lagi. Makanya Bu, Ibu kalau habis Ramadan tambah langsing apa kagak? Makanya ibu-ibu kalau beli baju rata-rata pertengahan bulan Ramadan. Takut kalau beli di awal-awal ukurannya salah. Ya, tuh Rasulullah bahkan seringkali perutnya diganjel pakai batu, Bu. Karena apa? Nahan lapar. Pernah sampai Sayyidina Umar nggak sengaja menyingkap gamis Nabi, dilihat diikat pakai batu, sahabat pada nangis. Apa kata mereka, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bilang kalau engkau lapar kami pasti akan carikan makanan? Apa kata Rasulullah? Urusan kenyang silahkan kalian duluan, aku belakangan. Urusan lapar aku duluan, kalian belakangan. Itu pemimpin. Itu. Sekarang enggak ada yang gitu ya. Sekarang mabuk kita diwakilin doang. No, pemimpin kita yang pada di Senayan ya. Mau pergi keluar negeri udah diwakilin sama dia. Mau tidur enak di hotel udah diwakilin sama dia.
Mau punya duit banyak, udah diwakilin sama dia. Udah kita manteng-anteng aja begini udah. Makanya kebangetan kagak ngaji juga mah. Tuh. Kemudian wa ya man ikhtaral hasir 'ala sarir, wahai manusia yang lebih memilih bersimpuh di atas sejadah daripada enak-enakan tidur. Maksudnya Rasulullah tiap malam tuh qiyamul lail, Bu, tahajud. Nabi itu tahajud wajib bagi Nabi. Kalau kita sunnah. Kita tahajud, Bu. Hei, kalau malam bangun. Cing. Kalau kagak mereksain HP laki lu. Kata bapak-bapak, Ustadz, tengah malam istri saya wajahnya bercahaya di bawah selimut. Geblek lupa, itu HP lu lagi diperiksain. Kali bercahaya katanya. Tuh. Dan kata Siti Aisyah, wa ya man lam yanam tulal layali min khaufis sa'ir. Wahai manusia yang setiap malam tidak pernah tidur, bukan gara-gara begadang yang gak ada gunanya, kata Bung Roma Irama. Bukan nonton bola, bukan bikin nasi uduk. Rasulullah tidak tidur, kata Siti Aisyah. Karena apa? Karena takut dengan neraka. Bayangin, Nabi, Bu, maksum, terbebas dari dosa, terbebas dari salah, udah pasti masuk surga. Tapi Nabi tiap malam tahajud. Kita siapa yang jamin gak punya dosa? Agak ada. Kali gitu ibu, Allah ngomong sama ibu, Bu, ibu mau udah nggak usah ibadah, ibu udah pasti masuk surga. Ada yang begitu? Kalau ada yang ngaku begitu berarti singit PA. Sampai Siti Aisyah pernah protes sama Nabi begini, namanya bininya, Bu, ya. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, engkau tuh sudah dijamin masuk surga, sudah terbebas dari neraka, udahlah ibadah jangan begitu-gitu amat. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah saya bersyukur kepada Allah? Jadi Rasulullah itu, Bu, kalau syukurnya nambahin sholat, nambahin ibadah sampai kakinya Ibu sholat sampai bengkak nggak? Bengkak mah bengkak, menasem urat. Nabi mah bengkak karena sholatnya lama. Ibu tahu Nabi sholatnya bagaimana? Kata Imam Abu Huzaifah, sahabat Nabi yang pernah coba ikut sholat malam sama Nabi. Apa kata Abu Huzaifah? Pas besoknya ketemu sahabat yang lain, kira-kira ditanya begini, bagaimana Abu Huzaifah engkau malam sholat malam sama Nabi, bagaimana? Apa kata Abu Huzaifah? Kapok. Lah, kok nggak kuat saya ngikutin Nabi. Dia cerita, Nabi rokaat pertama baca surah Al-Baqarah selesai 286 ayat plus Ali Imran 200 ayat baru ruku. Hampir 500 ayat. Coba ibu di masjid sholat tarawih imamnya begitu. Ibu-ibu nih kalau habis buka puasa maghrib keluar rumah bentaran, siapa ya imam didengerin? Ustadz Mumtaz, dia mah lama ini, pindahnya ke musola ono. Tuh, boro-boro kaki nyampe bengkak. Ibu, tahu baik gue dapat laporan. Ibu-ibu yang kalau terawih imam belum ngangkat pala, udah ngangkat pala. Tuh ibu-ibu, dia turun lagi. Kelamaan, udah gitu kagak kedengeran lagi. Orang mau pamitan kasih tesuk. Iya, udah pada gerah, Bu, ya bener banget, gerah kayak di madu. Lah rasain dah. Iya. Itu betul. Madu asli itu kalau dibawa ke rumah bini marah, tuh madu asli.
Kalau dibawa ke rumah bini kagak marah, palsu. Tapi kalau dibawa ke rumah bini sewot, itu madu asli. Nah, begitulah Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ya, kita termasuk orang-orang yang dicatat sama Nabi mendapatkan syafaat. Amin. Biar kita masih banyak dosa, biar kita ngajinya masih males, biar kita tahajudnya awang, puasa sunnahnya masih segen, sedekahnya masih pelit, bin medit, bin pantat kuning, bin merege hesek. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Termasuk ibu-ibu nih yang pada nyumbang buat maulid, insya Allah berkah. Amin. Buat Palestina udah. Kemarin saya diinstruksikan oleh ibu saya, di setiap taklim saya diminta untuk mengumpulkan donasi karena beliau akan menyalurkan lewat PW Muslimat NU Jawa Barat. Silahkan yang mau mendonasikan kumpulin ke Ustazah Husna ya. Insya Allah itu akan jadi catatan pahala kita dunia akhirat. Lihat Bu, anak-anak di sono kesian, anak-anak pada yatim, bini pada jadi janda di sono. Lah emang bener Pok. Iya, jadi rada pengen ke sono saya, nyelamatin janda-jandanya. Oh cakep-cakep Bu orang sono. Saya udah 2 kali ke sono soalnya. Ayo bapak-bapak kita ke Palestina, nyelamatin para janda. Saya rasa Haji Mujakir masih mau berangkat ke sono. Layarin Bu, ntar kan anaknya pada kayak Arab di sini. Lu Bu mau Pok laki lu disuruh ke sono pada? Wah kalau berangkat juga disumpahin Bu, sumpahin lu Bang kena rudal loh. Ya, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik hidayah, ampunan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan lewat Rasulullah syafaatul uzma buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doain guru-guru kita biar pada sehat semuanya. Mudah-mudahan kita doain kampung kita biar berkah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Indonesia diberikan pemimpin pejabat-pejabat yang jujur, amanah dan membela kemaslahatan umat. Amin. Kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhin. Amin. Yang punya urusan Allah mudahin. Amin. Yang punya cita-cita Allah sampaikan. Amin. Yang punya usaha Allah lancarin. Amin. Yang punya utang, yang punya kreditan mudah-mudahan cepat lunas. Oh iya, Bapak siapa? Bapak Deki lagi dioperasi nih, besannya Ustazah lagi dioperasi. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya, dihapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalian doain.
Kita angkat kedua tangan kita, kita istighfar masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan.